Selamat siang, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang energi baru terbarukan, air, gelombang laut, dan hidrogen. Kelompok kami terdiri dari Benediktus Ramanda Putra, saya sendiri, Hera Bagus Kurniawan, Muhammad Al-Madani, Rido Dion Prayoga, Yuda Pramudia, dan Arif Mahendra. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Merupakan pembangkit yang memanfaatkan aliran air yang sangat deras, dapat berupa air terjun, aliran air sungai yang sangat deras, atau aliran pipa-pipa khusus yang bertujuan untuk menggerakkan turbin. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian ESDM hingga akhir 2020, PLTA merupakan pembangkit listrik EBT yang menyumbang daya listrik terbesar, yaitu 6.121 MW. Yang pertama ada potensi listrik tenaga air di Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur memiliki beberapa daerah aliran sungai yang tersebar di Das Sukadana, Das Sekampung, dan Das Waikambas sampai Waijepara. Potensi das di Lampung Timur sudah cukup untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik hingga mencukupi 5 kk, setara dengan kebutuhan air 1,5 meter kubik per hari. Dengan asumsi bahwa 1 kakak sama dengan 5 orang. Kebutuhan air sama dengan 60 liter per orang per hari. Untuk potensi air dan PLT MHY Curup bahwa debit aliran sungai sebesar 0,038 meter kubik per detik. Jumlah rumah yang dapat dilayani oleh daya yang mampu menghasilkan PLTM adalah 15 rumah dengan daya 100 PA. Dengan persediaan air yang selalu tersedia di sepanjang tahun, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu energi yang dapat dimanfaatkan oleh PLTMH karena sumber daya air di daerah tersebut mencukupi saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan perkiraan sumber daya listrik yang dihasilkan oleh PLTMH pada Waicurup sebesar 2,60 kW, sedangkan di Waisukadana 2,80 kW. Oke, yang selanjutnya ada potensi pembangkit tenaga air di Sulawesi Barat. Nah, dengan kondisi alam yang bergunung-gunung, dengan hutan masih asli, menyimpan potensi tenaga air yang sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), maka tidak aneh jika potensi air yang dapat dikembangkan menjadi listrik bisa mencapai hingga 1000 MW. Bahkan di beberapa lokasi dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik mini hidro (PLTM). Nah, potensi tenaga air ini cukup besar, antara lain yaitu 450 MW di Tumbuan, Kecamatan Kalumpang, kemudian PLTA Karama 190 MW di Mamuju yang saat ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Kemudian ada lagi potensi listrik tenaga air di Jawa Tengah. Jadi pemanfaatan sumber daya alam berupa air potensi sangat besar di wilayah Jawa Tengah. Sebagai salah satu contohnya yaitu adanya PLTS Mrika yang ada di Kabupaten Banjarnegara dengan potensi daya sebesar 180,93 MW. Nah, selain itu terdapat juga PLTA Wadas Lintang yang ada di Kabupaten Kebumen dengan produksi daya sebesar 16 MW serta PLTA Tulis dengan jumlah 2 unit yang masing-masingnya memproduksi daya sebesar 12,40 MW. Dari potensi tersebut dapat diprediksikan bahwa potensi energi air yang berada di daerah Jawa Tengah untuk membangun listrik tenaga mikrohidro sebesar 28,9 MW yang terbesar di daerah seperti Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kebumen, Wonosobo, dan Temanggung. Selanjutnya ada potensi energi gelombang air laut, di mana energi pasang surut di wilayah Indonesia itu terdapat banyak pulau, cukup banyak selat sempit yang membatasi maupun teluk yang dimiliki dari masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Kekuatan dari gelombang bervariasi di setiap lokasi. Di daerah Samudra Indonesia, sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, ada lokasi potensi energi gelombang yang cukup besar, berkisar antara 10 sampai 20 kW per meter. Kemudian untuk potensi gelombang air laut di Jawa Barat, di daerah Cidaun memiliki gelombang yang sangat besar sehingga daerah tersebut tidak menarik untuk dimanfaatkan
baik bagi nelayan maupun warga setempat untuk dihuni. Akibat akses ke daerah tersebut harus dipikirkan dengan baik, yang tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Untuk meminimalisir biaya perawatan bawah laut, desain yang digunakan pun harus membutuhkan dermaga khusus. Nah, desain tersebut yakni heaving device yang diletakkan pada ujung dermaga daerah Cidaun dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga perkotaan hingga 300 rumah atau kebutuhan pedesaan hingga 700 rumah. Jumlah tersebut hanya terjadi dengan satu pelampung saja. Bisa dibayangkan berapa besarnya energi yang dapat dipanen dan dimanfaatkan jika konverter yang digunakan lebih dari satu buah. Penelitian ini dilakukan pada Desa Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan densitas energi hingga 42,41 kW per meter, serta ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter secara terus-menerus. Oke, baik. Selanjutnya adalah potensi gelombang air laut di Kalimantan Barat. Bisa dilihat ada tabel di atas, yaitu dari bulan dari Januari sampai Desember. Lalu ada output energi, daya yang dihasilkan dalam bentuk watt hour, megawatt hour, dan efisiensi sebesar 80%. Berdasarkan hasil pada subbab tabel di atas, output daya listrik dari energi pasang surut yang dapat diperoleh berkisar antara 559 sampai 1199 megawatt hour per hari. Jika diambil rata-rata, energi per hari yang diperoleh dari pembangkit listrik energi pasang surut sini bisa mencapai 730,57 megawatt. Energi ini mampu menghidupi rumah dengan kapasitas daya sebesar 1.300 watt per jam, sebanyak 561.975 unit rumah. Selanjutnya adalah potensi gelombang air laut yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bisa lihat juga pada tabel potensi arus laut di Selat Lombok, itu ada parameternya berupa kecepatan arus, luas turbin, dan daya listrik. Lalu ada durasi aliran atau dalam bentuk jam. Selat Lombok ini memiliki kedalaman laut lebih dari 5.000 meter. Dalam kondisi biasa, tinggi gelombang berkisar antara 0,8 sampai 1,1 meter, dengan periode gelombang bernilai 4,5 sampai 5 detik. Simulasi potensi daya listrik di Selat Lombok menggunakan program MSE model buatan Research Committee of Marine Environment, The Society of Naval Architects of Japan, dengan asumsi efisiensi turbin sebesar 0,593 dan menggunakan kecepatan arus rata-rata selama satu periode pasang surut. Untuk tidal konstan meter persegi ya, potensi daya listrik di beberapa tempat di Selat Bali pada kedalaman 12 meter. Kondisi pasang perbani dapat mencapai 300 kW bila menggunakan daun turbin dengan diameter 10 meter. Untuk Selat Lombok sendiri, yang di bagian selatan potensi energinya itu berkisar antara 80 sampai 90 kW. Baiklah, kemudian di potensi hidrogen di Indonesia. Menurut Dirut Pertamina, Nikel Widiawati mengatakan hidrogen berpotensi menjadi salah satu sumber energi bersih di masa depan yang berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini dilihat dari estimasi konsumsi hidrogen di Indonesia pada tahun lalu yang mencapai 2,5 metrik ton per hari atau sekitar 49 miliar dolar. Hidrogen merupakan unsur paling ringan dan paling melimpah di alam semesta. Cara memproduksinya yang sederhana dengan menggunakan listrik untuk membagi H2O menjadi komponennya, yaitu hidro dan oksigen. Hidrogen juga ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan baterai. Di Indonesia saat ini ada inisiatif dari PT HDF Energy untuk mengembangkan hybrid green hidrogen dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Pulau Sumba. Adapun kapasitas pembangkit listrik mencapai 7 sampai 8 megawatt pada siang hari dan PLTS dan 1 sampai 2 megawatt pada malam hari dari tempat penyimpanan hidrogen.
Berikutnya cara memproduksi hidrogen menjadi listrik. Nah, di bumi hidrogen itu adalah molekuler langka dalam bentuknya yang murni. Tapi ada di sekitar kita dalam bentuk senyawa. Jadi terutama air atau H2O. Nah, memproduksi hidrogen ini cukup sederhana dengan reaksi balik elektrolisis untuk membagi H2O menjadi komponennya yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, setelah hidrogen diproduksi, maka bisa juga disimpan dan digunakan untuk menghasilkan listrik saat dibutuhkan. Nah, itu dilakukan oleh sel bahan bakar yang menghasilkan listrik dengan memicu reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen tadi. Selanjutnya, ini adalah referensi yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke sesi pertanyaan di mana kami masing-masing akan bertanya satu pertanyaan. Dimulai dari saya. Saya ingin bertanya bagaimana proses konversi pada pembangkit energi gelombang laut menjadi energi listrik. Mungkin bisa dijawab dari teman-teman. Mungkin saya boleh mencoba menjawab dari pertanyaan Benedictus. Jadi untuk cara mengkonversi energi gelombang air laut menjadi listrik itu, yang pertama kan untuk komponennya sendiri itu ada sumbernya ya, yaitu energi gelombang laut. Kemudian untuk alatnya itu ada mesin konversi energi gelombang air laut, kemudian ada turbin, generator, dan juga transmisi atau beban. Nanti ketika sudah dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, pertama-tama aliran gelombang laut yang punya energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi energi gelombang. Kemudian dari mesin konversi aliran gelombang yang punya energi kinetik tadi dialirkan menuju turbin. Nah, di dalam turbin, energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian putaran rotor inilah energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator. Di dalam generator nanti energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik atau daya listrik. Dari generator, daya listrik yang dialirkan menuju sistem transmisi atau beban melalui kabel-kabel yang ada, mulai kabel-kabel yang ditransmisikan gitu. Kemudian daya listrik yang disalurkan melalui kabel laut ini adalah daya listrik arus searah atau DC biasanya. Mungkin Baik, itu baik terima jawaban dari kasih saya. Saudara Hera jawabannya. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan hidrogen gitu, karena kan tadi ada penjelasan hidrogen dan bagaimana cara pembuatannya gitu kan. Nah, kira-kira ini hidrogen itu dibagi ke berapa jenis spektrum warna gitu. Lalu kira-kira sumber energinya itu dari mana aja? Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Al-Madani. Jadi kalau hidrogen itu dibedakan menjadi 5 spektrum warna. Yang pertama ada hijau. Hijau itu berasal dari energi terbarukan. Yang kedua ada biru. Biru itu dari gas natural. Yang ketiga itu ada abu-abu. Itu sama dengan biru namun dengan tambahan karbon dioksida. Yang keempat ada pink itu dari nuklir. Dan yang terakhir ada kuning dari elektrolisis panas matahari. Nah, sekian jawaban dari saya. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Saya bertanya, jadi tadi ada potensi energi dari hidrogen. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan bagaimana dari hidrogen itu sendiri bisa dikonversikan menjadi energi listrik itu. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Dion tentang bagaimana hidrogen bisa menjadi sumber dari energi listrik. Jadi hidrogen ini kan merupakan, kalau kita nyari di bumi itu hidrogen itu molekuler langka gitu ya, H2 itu molekuler langka. Nah, tapi di sekitar kita ada senyawa yang banyak, contohnya air yaitu H2O. Nah, cara memproduksinya itu dengan cara reaksi balik elektrolisis, yaitu H2O
elektrolisis menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, jadi setelah hidrogen diproduksi, maka hidrogen itu bisa langsung digunakan ataupun disimpan sebagai untuk cadangan sumber energi. Nah, jadi untuk pembentukan hidrogen ini membutuhkan energi listrik lagi gitu sebelumnya. Nah, seperti yang ada di potensi hidrogen di Indonesia di slide, itu kan ada dari PT HDF Energi untuk mengembangkan hybrid green hydrogen. Nah, dengan pembangkit PLTS dan PLTB. Nah, jadi hidrogen ini harus ada inisiasi dari listriknya dulu, baru dia dapat bereaksi menjadi sumber energi. Seperti itu. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk pertanyaan yang lainnya. Baik, saya Oke, mungkin saya dulu ya. Dari pertanyaan saya, mungkin dari pembahasan hidrogen itu kira-kira apakah ada dampak yang dihasilkan terhadap penggunaan hidrogen sebagai energi baru terbarukan? Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Arif gitu ya. Bentuk dampaknya ini pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, untuk kelebihan dari hidrogen ini sendiri, yang pertama adalah hidrogen ini berlimpah dan pasokannya hampir tidak terbatas. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Yuda, bahwa memang hidrogen ini cukup langka gitu ya, tapi bisa kita atur dengan senyawa yang tadi seperti itu. Terus yang kedua ini, hidrogen ini bisa digunakan dalam industri dan bisa digunakan di industri dan di rumah tangga seperti itu. Lalu yang ketiga, hidrogen ini 2 kali lebih efisien dari bahan bakar gas. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, hidrogen itu bersifat sangat mudah terbakar gitu ya. Terus yang kedua itu hidrogen juga jauh lebih padat daripada bensin. Dan yang terakhir, biaya hidrogen ini atau biaya pembuatan hidrogen ini tergolong mahal seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dipersilakan. Oke, saya izin bertanya tadi tentang potensi dari air. Nah, itu kan tadi ada potensi air terhadap listrik ya. Saya ingin bertanya apakah ada pemanfaatan energi air, pemanfaatan lain dari energi air pada bidang selain kelistrikan gitu. Terima kasih. Izin jawab ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri, selain dari pemanfaatan air untuk energi listrik, untuk di bidang kelistrikan, banyak juga pemanfaatan air itu untuk irigasi pertanian gitu. Jadi untuk supaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh secara optimal seperti itu. Atau yang biasa kita temui itu di sawah-sawah yang ada irigasi supaya membuat sawah tersebut tetap dialiri air gitu. Baik, ternyata masih ada satu pertanyaan terakhir, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin dari saya ya, izin bertanya. Jadi tadi kita membicarakan 3 sumber energi ya, energi air, energi hidrogen, juga energi arus laut. Nah, dari ketiga energi tersebut, mana sih yang lebih efektif gitu untuk digunakan sumber energi, terutama di bidang teknik elektro? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, mungkin saya izin menjawab ya. Jadi terkait dengan efisiensi, untuk saat ini kemungkinan dari ketiga sumber energi itu yang paling efisien itu di air. Kenapa begitu? Karena untuk biaya produksinya sendiri, air itu lebih murah, lebih efisien dibandingkan dengan seperti hidrogen gitu. Kemudian untuk seperti ketersediaannya sendiri di Indonesia ataupun di dunia itu masih cukup melimpah gitu untuk ketersediaan air. Kemudian ada lagi untuk satu poin yaitu untuk emisinya sendiri
penggunaan PLTA ini sangat cukup signifikan. Dari ketiga poin tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk tenaga air sebagai energi listrik itu lebih efisien. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat sore, terima kasih.